Salam bahagia untuk sahabat Nusantara di mana saja teman-teman berada. Saya sahabatmu Abner Sarlistindi yang biasa disapa Kapten Garuda Pasifik. Saya coba menelusuri bagaimana situasi yang ada di Stanford University ketika core team berada di sana, diberikan kehormatan untuk menyampaikan agenda terkait Pi Network begitu ya. Baik, di Twitter ini saya mencoba melihat ada tweet yang disampaikan oleh Pi Bartermold, dan tentunya dalam pengantarnya disebutkan bahwa pertemuan Pi core team begitu dan Pi Bartermold, teman-teman bisa membacanya, silakan dapat dibaca. Tentunya yang warna merah ini adalah statement core team begitu ya. Oke, di sini ada warna kuning dan merah, mari kita pahami bersama. Ini pertanyaan dari pihak Pi Bartermold. Kalau kita baca di sini, ini dari tim Mol Laibu Kumhai. Oke, ini mengajukan pertanyaan, apa rencana pihak proyek jaringan tertutup? Maksudnya begini, apa rencana dari core team terkait jaringan tertutup ini? Oke, saya bisa parafrase lah ini ya. Pihak proyek menjawab, ada dua perencanaan penting untuk jaringan tertutup. Hal pertama adalah membiarkan semua orang di dunia menyelesaikan sertifikasi. Wow, keren. Semua orang di dunia, artinya semua pioner di bumi ini, itu akan lulus KYC. Wow, keren. Sahabat Nusantara, ini berita baik. Yuk bangun dari tidurmu. Teman-teman yang sudah putus asa, bangun dari tidurmu. Ini berita baik. Ini saya Kapten Garuda Pasifik, sahabat Anda, memberikan informasi resmi bahwa dari statement yang dikeluarkan oleh core team atas pertanyaan orang-orang hebat kita, tim Mol Laibu Kumhai, apa rencana pihak proyek jaringan tertutup, atau saya parafrasekan lah saya, apa rencana core team dalam jaringan tertutup ini begitu ya, dalam enclosed mainnet ini begitu. Jadi pihak proyek menjawab ada dua perencanaan penting untuk jaringan tertutup. Hal pertama adalah membiarkan semua orang di dunia menyelesaikan sertifikasi. Dan hal kedua adalah membiarkan lebih banyak pengembang masuk untuk membangun proyek dan aplikasi. Wow, ini luar biasa. Jadi ada kesempatan siapa saja yang ingin mendirikan barter apapun namanya, ini core team menyambut dengan sangat luar biasa. Dan di Indonesia sudah ada tokopi.id, teman-teman, ini bisa dimanfaatkan, bisa dimaksimalkan. Tentunya tokopi.id ini ada di bawah KPIG. KPIG itu Koperasi Pioner Indonesia Gemilang. Nah, Koperasi Pioner Indonesia Gemilang itu tunduk pada regulasi bangsa kita, dan KPIG sudah dilindungi oleh Undang-Undang Koperasi, dan tentunya KPIG resmi. Dan perihal seperti apa nanti teknisnya, ketika tokopi.id ini mengintegrasikan Pi Network ke dalam marketplace-nya, ini pun kita tunduk sepenuhnya pada regulasi bangsa kita. Nah, tentunya teman-teman yang sudah join di tokopi.id akan melihat di sana ada 3 dompet di sana, 3 wallet yang disiapkan, yaitu yang pertama dompet rupiah, yang kedua dompet Pi, yang ketiga dompet Sidra Bank. Nah, terkait penggunaan dompet, 3 dompet ini kan masih berproses, dan tentunya karena tokopi.id ada di Indonesia,
maka semua aktivitas pembelanjaan itu dalam bentuk rupiah. Sekalipun nanti ketika sudah open mainnet, contoh ini salah satu contohnya, ketika pi barter koin pi sudah bisa dibarterkan, itu teknisnya seperti apa nanti akan diatur di tokopi.id. Tetapi intinya ialah semua pembelanjaan itu dalam bentuk rupiah. Sebagai anak bangsa, sebagai putra bangsa, sebagai masyarakat Indonesia yang patuh pada undang-undang, maka kita harus menggunakan rupiah kita dalam semua alat transaksi. Bagaimana dengan Pi Network? Ya, Pi Network tinggal kita exchange saja ke rupiah. Selesai cerita. Bawa pulang mobil, bawa pulang emas batangan, bawa pulang jengkol, atau sampai kapal pesiar, kata teman saya salah satu founder KPIG. Di tokopi.id ini bisa dipasarkan mulai jengkol sampai kapal pesiar. Jadi kalau teman-teman ada 10 koin Pi di tokopi.id, tinggal di exchange saja ke rupiah, udah berapa miliar, teman-teman hitunglah sendiri kan, dan belilah apa aja yang ada di tokopi.id, bawa pulang ke rumah. Nah begitu. Oke, kita lanjutkan lagi ini. Yang kedua, poin 2, bagaimana mengatasi lambatnya kemajuan sertifikasi resmi. Pihak proyek menjawab begini, baru-baru ini tim teknis sedang mempercepat penyelesaian masalah sertifikasi resmi. Jadi memang ya teknologi ini terus diupdate karena ini skalanya sangat luar biasa. Ini kita lebih 220 negara, ada kurang lebih sudah di atas 35 juta penambang di seluruh dunia, di 5 benua, di benua Amerika, di benua Eropa, di benua Afrika, di benua Asia, di benua Australia. Ini sangat luar biasa Pi Network ini. Ini kita doakan Pi Network ini, apapun keyakinan kita, apapun kepercayaan kita, mari kita ambil waktu, kita doakan Pi Network ini supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Sang Yang Widi, oleh Bapa Sorgawi dalam sebutan kita masing-masing. Kita doakan core team, Pak Nicholas, Ibu Cheng Diovan, seluruh core team yang berjuang. Kita doakan juga Pi Barter Mall dan semua yang ada, termasuk tokopi.id yang ada di Indonesia ini, karena semakin banyak pengembang ya, semakin banyak marketplace yang tersedia, ini semakin menarik, semakin membuat kita bebas memilih. Kalau di sana agak mahal dikit, ya di sini agak murah, tapi di sana mahal kualitasnya bagus, ya kita beli di tempat itu. Artinya kebebasan pioner untuk memilih menggunakan Pi Network-nya, tentunya ini sangat luar biasa. Teman-teman mau belanja ke luar negeri silakan, berbelanja dalam negeri silakan, tapi saya menghimbau kepada teman-teman berbelanjalah di dalam negeri supaya ini juga menjadi kekayaan bagi bangsa kita, meningkatkan devisa kita, meningkatkan pendapatan APBN kita. Dan tentunya selaku pemimpin bangsa ini, saya sahabatmu Abner Sarlistindi, Kapten Garuda Pasifik, menghimbau teman-teman untuk memberdayakan Pi Network di Indonesia. Dan kami tentunya saya akan mendorong teman-teman yang ada di tokopi.id ini miliknya KPIG supaya bisa berkolaborasi dengan Pi Barter Mall salah satunya, atau marketplace internasional untuk bisa dibawa ke Indonesia, dan tokopi.id bisa menjadi mitra ya, mitra strategis untuk semua mendistribusikan seluruh barang dan jasa, terutama barang-barang yang berkualitas dari internasional untuk dibawa masuk ke Indonesia, dan kita semua boleh mentransaksikan di sini dalam bentuk rupiah tentunya ya. Kalau Pi Network kita exchange, tukar ke rupiah, dan kalau teman-teman mau menyimpan Pi di dompet tokopi.id silakan, itu
hak teman-teman, dan Tokopedia.id betul-betul menjaga teman-teman tidak meminta perasa sandi begitu ya, tidak meminta perasa sandi. Mungkin Tokopedia hanya mengintegrasikan wallet dari Tokopedia.id ketika next lah ya, ketika ini sudah open mainnet sudah berlangsung. Oke, untuk penjelasan teknis itu ada tim admin. Saya tidak ada kompetensi lebih untuk menjelaskan itu karena memang saat ini masih dalam proses konsolidasi begitu ya. Nanti waktunya akan tiba, kami semua akan diinformasikan, dan saya tentunya akan meneruskan informasi resmi ke teman-teman sahabat Nusantara. Kita lanjutkan tentunya, dan berita tentang sertifikasi akan segera diumumkan kepada masyarakat. Jadi ini berita baik bahwa KYC publik akan segera diinformasikan. Jadi teman-teman yang belum KYC, silakan bersabar. Syukur alhamdulillah kita akan segera tidak lama lagi mendengarkan pengumuman resmi dari Kortim terkait sertifikasi KYC ini begitu. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Apakah ada jadwal untuk open source yang sebenarnya? Pihak proyek menjawab, waktu open source akan diumumkan setelah masalah sertifikasi diselesaikan selama periode jaringan tertutup dan lebih banyak pengembang ekologis menetap. Jadi open source ini tentunya mainnet terbuka begitu ya. Mainnet terbuka akan diumumkan dengan catatan dua hal. Sertifikasi atau KYC itu selesai dan banyak pengembang, artinya sudah stay. Berarti kita bicara di sini itu terkait marketplace, ekologi Pi Network ini sudah terbangun, sudah settle lah kira-kira. Kalau dua ini sudah clear, KYC sudah selesai, pengembang sudah settle, sudah clear, maka segera akan dilakukan open mainnet. Wah, ini berita baik. Pihak proyek sudah jelas menyatakan akan benar-benar open source. Wow, ini luar biasa. Tapi jadwalnya belum bisa diumumkan karena dua hal penting belum selesai. Jadi teman-teman, tolong catat baik-baik penjelasan saya ini, karena ini informasi resmi yang kita kutip dari Pibarter Mall begitu, dan ini pernyataan resmi dari Kortim. Open mainnet atau kita lihat di sini open source ini akan dibuka dengan catatan dua hal, dan hari ini memang belum dibuka. KYC selesai, berarti udah tuntas KYC-nya, dan semakin banyak atau telah stabilnya, telah stay-nya marketplace pengembang itu di Pi Network. Tentunya sudah ada ribuan, bahkan jutaan marketplace, mungkin ribuan ya, ratusan ribuan marketplace di seluruh dunia. Dan Tokopedia.id salah satunya marketplace yang akan segera nanti ketika semuanya sudah ready, sudah stay semuanya, akan segera mengintegrasikan marketplace ini ke Pi Network. Ini sangat luar biasa. Tentunya ini pendapat saya pribadi ya. Oke, keempat, bisakah kami membantu lebih banyak pengembang beradaptasi? Ini pertanyaan dari Pibarter Mall. Pihak proyek menjawab, pengembang Kumai Mall adalah pemenang yang akrab dengan docking SDK. Wow, ini sudah bicara SDK. Jika mereka bersedia membantu pengembang lain menetap untuk membuat ekologi lebih sejahtera, biaya layanan gratis atau teknis juga diizinkan secara resmi. Dan tentunya ini juga berita baik bagi bagi Tokopedia.id dalam kaitannya dengan SDK ini, begitu ya. Mengintegrasikan sistem lah kalau saya bisa simpulkan. Oke, yang kelima, apakah ada harga untuk tahap closed network? Oke, pihak proyek menjawab tidak ada nilai, 0 dalam tahap jaringan tertutup, dan perbandingan harga tidak diperbolehkan. Oke, teman-teman, Kortim sudah menegaskan bahwa dalam
tahapan enclose mainnet ini nilai P itu 0, tidak diberikan harga. Sekalipun hari ini konsensus global itu $314.159 atau setara 4,6 miliar atau 4,7 miliar. Ini silakan, itu kan upaya para pionir. Tetapi memang secara resmi dari core team itu menyatakan bahwa tidak ada nilai 0 dalam tahap jaringan tertutup ini. Jelas ya untuk kita semua. Dan perbandingan harga tidak diperbolehkan. Jadi ini hati-hati bagi kaum Xero, bagi teman-teman yang suka membeli koin dengan harga tertentu, oh ini harga sekian, ini tidak diperbolehkan oleh core team. Dan saya menyampaikan pesan ini kepada teman-teman yang mengeruk ya, yang memanfaatkan ketidaktahuan, bahkan kelemahan mungkin, bahkan kepesimisan dari para pionir sehingga melepaskan koin dengan serampangan saja dan teman-teman membeli dengan harga yang sangat murah. Saya mengingatkan teman-teman, hati-hati, jangan sampai di frozen, dibekukan. Saya kemarin melihat di bulan September atau Oktober itu, September ya, oke, di bulan September, tanggalnya teman-teman silakan lihat di yang sudah beredar itu dibekukan selama 100 tahun. Jadi ini hati-hati, tolong hati-hati, tolong teman-teman yang mungkin hari ini sedang mengumpulkan koin dengan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan berlimpah-limpah, tolong segera hentikan, jangan lakukan lagi pembelian koin. Ini sayangi teman-teman kita yang lain, kasihan mereka menambang dengan setengah mati ya. Mereka sangat berharap bahwa suatu saat Pi Network akan melepaskan mereka dari kemiskinan. Lantas karena ketidaktahuan, karena kealpaan, karena mungkin ya apapun bahasanya itu, mereka melepaskan koin. Dan kalian para kaum Xero ini dengan tertawa terbahak-bahak melihat ke langit, berkata saya berhasil membeli koinnya sangat murah, tapi suatu saat bahaya. Akun teman-teman kedapatan core team dan mereka memiliki alat canggih Pi Network ini akan dibekukan, dan itu tidak main-main. 100 tahun, bukan asam lambung lagi, itu lambung asam itu gitu ya teman-teman. Tolong diperhatikan baik-baik. Oke, yang keenam, bisakah kita memberikan umpan balik tentang isu-isu komunitas? Ini pertanyaan dari Pi Barter Mall. Pihak proyek menjawab, kami memiliki informasi kontak Anda dan Anda dapat memberikan umpan balik tanpa pertemuan. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang, Anda dapat langsung memberikan umpan balik kepada kami dan itu akan ditangani. Wow, ini luar biasa. Jadi ini hak privilege ya, keistimewaan yang diberikan oleh core team kepada Pi Barter Mall untuk menanyakan langsung ke core team terkait mungkin masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas ya, isu-isu yang dihadapi oleh Pi Barter Mall dalam menangani apapun terjadi di Pi Barter Mall kaitannya dengan komunitas, dengan para pembeli tentunya ya di Pi Barter Mall. Oke, ini ada lagi, apakah merchant dapat lulus sertifikasi terlebih dahulu? Ini mereka bertanya terkait status KYC begitu ya. Pihak proyek menjawab, kami telah mencatat masalah bahwa Anda telah meningkatkan prioritas pedagang untuk lulus sertifikasi, tetapi kami belum dapat memberikan janji apapun kepada Anda. Saran Anda sangat bagus dan kami akan berkomunikasi secara internal. Jadi Pi Barter Mall ini berkata begini intinya kepada core team, apakah pihak merchant ya, maksudnya merchant yang sudah terintegrasi dengan Pi Barter itu dapat lulus sertifikasi, dapat diprioritaskanlah KYC-nya. Core team ini tidak berjanji, tetapi mereka tentunya sudah mencatat itu dan akan dikomunikasikan secara internal. Ini sudah menjadi perhatian core team, intinya seperti itu.
Jadi pihak proyek tidak menolaknya secara langsung, karena itu permintaan langsung dari pendiri Kubui Mall begitu ya, dari Pi Barter Mall. Dan masih ada harapan. Setelah pertemuan, kami perlu terus mendiskusikan rencana ini dengan pihak proyek untuk melihat apakah kami dapat membantu mitra bisnis. Maksudnya ini prioritas bagi para merchant begitu ya, pihak-pihak yang sudah bergabung di Pi Barter Mall. Berjuang untuk sertifikasi itu menjadi prioritas, berjuang untuk KYC tentunya ya. Lebih banyak dan lebih baik pedagang dan produk perintis juga dapat memperoleh manfaat. Ini sangat luar biasa sahabat Nusantara di mana saja teman-teman berada. Saya tentunya sangat berterima kasih kepada Pi Barter Mall dalam hal ini. Kalau di sini tulisannya Kubui Mall ya. Kubui Mall, terima kasih banyak yang sudah berdialog dengan core team sehingga pesan ini juga terdelivery ke bangsa-bangsa dan khususnya teman-teman di Indonesia dan di Rumah Pi Nusantara. Terima kasih banyak sahabatku yang saya cintai. Tentunya ini menjadi konten YouTube pertama saya secara resmi begitu. Nanti ini tentunya sudah dalam proses editing. Kalaupun ada hal-hal yang terlewatkan di edit ini tolong dimaklumi, karena memang karena Pi Network inilah akhirnya saya segera membuat YouTube secara resmi. Konten YouTube saya namanya AST Garuda Pasifik, itu konten YouTube saya untuk memberikan edukasi, untuk memberikan informasi resmi yang valid tentunya. Jadi saya memberikan informasi resmi yang valid dan itu hanya ada di channel YouTube saya terkait Pi Network. Dan saya sendiri sebagai pioner Pi Network, saya bergabung di Pi Network itu tanggal 4 Februari 2021. Dan tentunya dalam perjalanan panjang itu saya sudah melihat banyak hal, dan hanya satu kata yang saya mau sampaikan: Pi Network, jalan pemulihan ekonomi keluarga. Saya sahabatmu, Abner Sarlistindi, Kapten Garuda Pasifik, bicara thank you.